Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya sampai di Danau Bulan Sabit bersama dengan rombongan klan Ge. Lalu, sementara klan Ge mendirikan tenda, Fang Yuan pergi berkeliling dan berpamitan untuk berburu. Namun, yang sebenarnya Fang Yuan lakukan adalah pergi mencari tanah warisan yang lain, di mana lagi-lagi Fang Yuan akan nikung Mang Hongyun dan menjadi pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Singkat cerita, Fang Yuan memasuki tanah diberkati Langya, dan dia pun bertemu dengan roh tanah yang adalah perwujudan dari leluhur rambut panjang. Dia adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 yang sangat pandai dalam bidang penyempurnaan. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita dengarkan bersama cerita hari ini di part 91. Nah, kalau ada yang mau berbagi takjil ataupun kopi-kopi boleh banget. Silahkan, bisa via traktir. Kita akan masuk ke dalam ceritanya. Setelah memasuki tanah warisan yang diberkati Langya, Fang Yuan memperkenalkan diri sebagai Chang Sanyin, sekaligus pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Oleh karena itu, Fang Yuan pun mendapatkan perlakuan khusus. Yang menarik, bahwa dalam sekali lihat, roh tanah pun langsung menyadari bahwa Fang Yuan itu menggunakan Gu penyamaran, yaitu Gu kulit manusia. Melihat penyamaran itu, roh tanah sangat tertarik dengan Gu kulit manusia dan berniat meminta pada Fang Yuan. Namun, sayang, Fang Yuan tidak mau memberikannya. Lagi pula, itu memang sebagian dari rencana Fang Yuan untuk menarik perhatian dari roh tanah. Bahkan, roh tanah pun sempat mengancam Fang Yuan, tapi Fang Yuan tidak bergeming sama sekali. Lagi pula, selama dia adalah pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri, roh tanah tidak akan berani berlaku semena-mena padanya. Apalagi Yang Mulia Iblis Pencuri dulu sangatlah kuat dan dihormati oleh roh tanah. Bahkan, salah satu alasan mengapa hasrat dari leluhur berambut panjang berubah menjadi roh tanah, itu pun karena roh tanah gagal dalam proses penyempurnaan Gu yang diminta oleh Yang Mulia Iblis Pencuri. Hingga akhir hayatnya, dia memiliki penyesalan yang begitu mendalam tentang kejadian ini. Pada akhirnya, setelah menggunakan ancaman pun gagal, roh tanah justru cosplay menjadi pengemis yang memohon pada Fang Yuan supaya Fang Yuan memberikan Gu kulit manusianya. Sayang sekali, Fang Yuan bukanlah orang yang bodoh ataupun orang yang baik. Dia tahu kapan harus tarik dan ulur keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. Roh tanah kini tampak menghela nafas panjang melihat sikap Fang Yuan. Pada akhirnya, roh tanah pun mengundang Fang Yuan untuk duduk di tempatnya, lalu menyeduhkan secangkir teh untuk Fang Yuan. Anak muda, duduk dan minumlah teh ini. Ini adalah teh asap awan yang kualitasnya sangat tinggi, kata roh tanah. Fang Yuan kemudian menuruti dan duduk di sana. Fang Yuan mulai menyesap dan menikmati tehnya kali ini. Oh anak muda, demi teh ini, tolong tukarkanlah resep Gu kulit manusia itu padaku, kata roh tanah sambil tersenyum. Roh tanah kini benar-benar berubah menjadi sangat baik dan mencoba untuk meluluhkan hati Fang Yuan. Tapi sayang, untuk kesekian kalinya, Fang Yuan mengatakan tidak. Anak muda, kasihanilah orang tua ini. Selama ini aku selalu sendirian di sini. Aku merasa kesepian. Aku hanya bisa melihat resep-resep ini untuk menghabiskan waktuku. Apakah kamu akan menjadi begitu kejam dan tidak ingin memberitahukan resep itu padaku? Kata roh tanah dengan wajah sedih. Hei, sadarlah. Kau adalah roh tanah dan bukan manusia. Untuk apa obsesimu itu? Kata Fang Yuan dengan ketus.
Anak muda, aku tidak peduli akan itu. Jika kau memberikan resep itu padaku, kau bisa melakukan apapun padaku. Bujuk roh tanah sekali lagi. Kalau kukatakan tidak, maka itu artinya tidak, jawab Fang Yuan dengan tegas. Mendengar itu, roh tanah mulai menangis, berguling-guling di tanah dan terus merengek pada Fang Yuan. Aku ingin resepnya. Aku ingin resep itu. Anak muda, kau terlalu kejam. Apa kau tidak memiliki hati nurani? Apa kau tidak ingin menukarkan resep itu padaku? Kau bahkan tidak akan mati jika memberikannya padaku. Ayolah, berikan resep itu padaku. Sementara itu, Fang Yuan hanya menghela nafas panjang, lalu berkata dalam hati, sepertinya rumor itu memang benar. Bahkan bisa kukatakan orang tua ini adalah maniak penyempurnaan. Untuk beberapa saat, roh tanah terus menangis dan berguling-guling di tanah. Tapi karena Fang Yuan tidak mau mengalah, setelah beberapa saat, roh tanah akhirnya kembali berdiri dan berkata, anak muda, apa yang salah dengan hati nuranimu? Apa kau bahkan sudah mewarisi sifat dari yang mulia iblis pencuri? Biar ku katakan padamu, sikapmu itu sungguh sangat kejam. Pada akhirnya, Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, aku akan memberimu resep gu kulit manusia, tapi kau harus menunggu sampai waktunya tiba. Mendengar itu, roh tanah pun menjadi sangat bersemangat dan berkata, anak muda, kau benar-benar baik. Jadi kapan kau akan memberikannya padaku? 500 tahun lagi, jawab Fang Yuan. Mendengar itu, semangat roh tanah pun kembali luntur. Apa kau bercanda denganku? Tidak, itulah yang kutawarkan. Apa kau sudah tidak tertarik? Kata Fang Yuan sambil mencibir. Tidak juga. Aku masih menginginkannya. Tapi 500 tahun itu sangatlah lama. Tapi kau tidak bisa merubah pikiranmu, maka aku tidak punya pilihan lain selain menunggunya. Anak muda, ini adalah perjanjian seumur hidup di antara kita. Jangan coba-coba kau untuk mengingkarinya, kata roh tanah sembari mengingatkan. Sesaat kemudian, Fang Yuan kemudian berkata, maka aku akan mengingatnya. Tapi sekarang, aku masih memiliki resep yang lain, dan aku ingin menukarkannya dengan sebuah gu ataupun resep gu yang kamu miliki. Roh tanah menatap Fang Yuan dan kemudian berkata, oh, menarik. Tapi sejujurnya, aku memiliki banyak resep. Jadi jika kau menawarkan resep yang sudah kumiliki, aku tidak akan mau menukarnya. Ataupun jika kualitasnya tidak setara, aku juga tidak mau menukarnya. Orang tua, zamanmu sudah lama berakhir, dan kau tidak mungkin memiliki resep yang kumiliki. Beri aku kuas dan kertas, aku akan menuliskan sebagian resep itu untukmu, kata Fang Yuan dengan penuh percaya diri. Setelah itu, roh tanah memberi Fang Yuan alat tulis yang dimintanya, dan Fang Yuan pun langsung menuliskan resepnya. Resep yang dituliskan Fang Yuan adalah penyempurnaan dari sebuah gu peringkat 5 yang ditemukan beberapa ratus tahun ke depan. Oh, ini resep yang bagus, dan aku tidak memilikinya. Lantas apa yang kau mau? Kata roh tanah sambil melambaikan tangannya. Berikan aku gu penghubung surga, kata Fang Yuan. Jika itu yang kau inginkan, maka ambillah, kata roh tanah yang kemudian memberikan gu itu pada Fang Yuan. Aku masih memiliki yang lain, lihatlah juga, kata Fang Yuan kemudian. Menarik, sekarang apa yang kau inginkan? Tanya roh tanah. Aku ingin menukarnya dengan gu akal sehat, jawab Fang Yuan yang kemudian menuliskan sebuah resep gu peringkat 5. Roh tanah memperhatikan resep itu,
dan kemudian berkata, "Ah, ini, aku sudah memilikinya," kata roh tanah yang tampak tidak tertarik. "Sungguh?" Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena berdasarkan ingatannya, apa yang akan ia tulis ini adalah salah satu gu yang baru akan ditemukan 300 tahun ke depan. "Jika kau tidak percaya, maka lihatlah sendiri," kata roh tanah yang kemudian mengeluarkan resep yang sama persis dengan yang ditulis Fang Yuan. Bedanya, resep yang ditulis Fang Yuan itu baru 3/4 dari resep yang dimiliki oleh roh tanah. Fang Yuan pun mengerutkan keningnya. Rupanya tidak semua gu yang ditemukan di masa depan adalah resep original. Selain karena ketidaksengajaan, bisa jadi semua itu memang baru ditemukan lagi, gumam Fang Yuan dalam hati. Kini, Fang Yuan mengakui kekalahannya. "Maka akan kutuliskan resep yang lain," kata Fang Yuan lagi. Fang Yuan mulai menulis lagi, tapi sayangnya respon roh tanah adalah, "Anak muda, resep ini tidak ada nilainya. Aku pun tidak ingin menukarnya dengan gu akal sehat." "Baiklah, akan kutuliskan yang lain," kata Fang Yuan sambil menulis yang lainnya lagi. Tapi lagi dan lagi, resep yang ditulis Fang Yuan tidak berhasil menarik perhatian dari roh tanah. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, ketika leluhur rambut panjang masih hidup, dia memang sangat suka meneliti dan mengumpulkan resep penyempurnaan. Sehingga tidak heran kalau dia memiliki begitu banyak resep penyempurnaan dan sangat ahli dalam menilai. Bisa dikatakan, leluhur rambut panjang itu adalah seorang profesional sejati di bidang penyempurnaan gu. Namun, Fang Yuan tetap tidak mau menyerah dan mencoba mengingat resep yang lain. "Roh tanah, lihatlah resep ini," kata Fang Yuan sekali lagi. Roh tanah mengerutkan keningnya. Aku belum pernah melihat resep ini sebelumnya. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan dalam resep ini juga terlihat sangat aneh," gumam roh tanah. Setelah beberapa saat, roh tanah memandang Fang Yuan lagi dan berkata, "Anak muda, gu gerbang bintang ini sangat menarik. Dia juga memiliki kemampuan untuk melintasi 5 wilayah tanpa batasan. Apakah kau sendiri yang membuat resep ini?" "Tentu saja," kata Fang Yuan tanpa ragu. Meskipun sebenarnya resep itu akan disempurnakan oleh orang lain 400 tahun lagi. Fang Yuan pun tanpa rasa malu mulai membual. "Beberapa resep sebelumnya pun aku sendiri yang membuatnya. Meski aku juga memakai referensi dari beberapa resep kuno. Aku mencoba menggabungkannya dengan semua pengalaman yang kumiliki sekarang." Mendengar semua itu, roh tanah pun menjadi semakin tertarik pada Fang Yuan. Bagaimanapun, roh tanah merasa kalau mereka berdua itu adalah dari golongan yang sama. Semua ini justru semakin mempererat hubungan mereka. Bahkan roh tanah berkata, "Junior, kau memiliki bakat dalam jalur penyempurnaan dan aku mengagumi bakatmu," kata roh tanah yang kini mulai merubah panggilannya untuk Fang Yuan dari anak muda menjadi junior. Roh tanah kembali melanjutkan, "Akan tetapi, gu gerbang bintang yang kau tulis ini memiliki beberapa kelemahan. Bagaimanapun, untuk mengaktifkannya, kau memerlukan cahaya bintang saat malam hari tiba. Selain itu, tingkat keberhasilannya pun sangat rendah. Tapi, jika kita menambahkan beberapa bahan lainnya, maka tingkat keberhasilannya akan naik hingga 30%. Roh tanah kemudian menambahkan beberapa bahan pada resep yang ditulis oleh Fang Yuan. Bahkan, Fang Yuan pun sangat terkejut karena dia sendiri tidak tahu dengan jelas tentang kelemahan dari gu ini. Tidak lama kemudian, roh tanah kembali berkata, "Sepertinya gu gerbang bintang ini juga cocok dipasangkan dengan kunang-kunang cahaya bintang. Dengan kunang-kunang cahaya bintang,
maka kau bisa mendapatkan cahaya bintang kapanpun dan dimanapun. Mendengar itu, jantung Fang Yuan berdegup kencang. Bagaimanapun Fang Yuan sebelumnya sempat ingin menyerah dengan Gu Gerbang Bintang. Tapi kali ini, roh tanah memberinya ide yang sangat brilian. Selama dia bisa mendapatkan cahaya bintang melalui kunang-kunang cahaya bintang, maka dia bisa menghubungkan dirinya dengan Gunung Danghun yang tidak memiliki cahaya bintang. Jika itu terjadi, maka Fang Yuan tidak perlu membuat Gu Gerbang Bintang di luar tanah yang diberkati. Itu akan menjadi jauh lebih aman dan menyingkirkan faktor resiko yang lain. Dengan segera Fang Yuan pun bertanya dengan antusias, "Kunang-kunang cahaya bintang, apa itu?" Hahaha, rupanya kau tidak mengetahuinya. Ya, itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, kunang-kunang cahaya bintang memang sudah dikatakan punah di dunia fana, kata roh tanah sambil tertawa. Mendengar pernyataan itu, ekspresi Fang Yuan seketika berubah dan menjadi kecewa. Fang Yuan pun berkata dengan ketus, kalau sudah punah, maka tidak perlu dikatakan." Seperti yang kukatakan, dia memang punah di dunia fana, tapi tidak di tanah yang diberkati. Belum lama ini aku melihatnya di surga kuning harta karun. Jika aku tidak salah, mereka adalah milik dari Star Lord Wang Xian. Oh, sungguh? Fang Yuan kembali antusias. Sebelum melanjut, karena kita akan sering membahas surga kuning harta karun, maka di sini Ane kasih sedikit gambaran supaya kita punya bayangan akan apa yang disebut dengan surga kuning harta karun. Jadi kalau misalnya nanti Ane menyebutkan itu, kita langsung sepakat pada sebuah bayangan. Jadi, surga kuning harta karun itu adalah tempat untuk jual beli, yang mana itu bisa diakses oleh para Gu Immortal. Jadi, dia ibaratnya seperti Tokopedia ataupun Shopee yang diakses menggunakan kemampuan Gu Immortal. Jadi di dalamnya mereka bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung dan juga melakukan transaksi jual beli melalui surga kuning harta karun. Itulah yang Ane tangkap dari surga kuning harta karun. Kalau misalnya ada yang ingin meluruskan bisa ditulis di komentar, supaya kedepannya kita bisa perbaiki bersama. Tapi kurang lebih seperti itulah gambaran dari surga kuning harta karun. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi setelah Fang Yuan mendengar tentang Gu kunang-kunang cahaya bintang yang masih ada di surga kuning harta karun, dia pun menjadi bersemangat. Lagi pula, Fang Yuan sebelumnya ingin mendapatkan Gu akal sehat dan Gu penghubung surga pun itu karena dia ingin menyamar sebagai Gu Immortal dan melakukan transaksi di surga kuning harta karun. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Dengan begitu, Fang Yuan juga bisa lepas dari sekte Bangau Abadi. Sekali lagi Fang Yuan berkata, "Roh tanah, aku masih memiliki banyak resep. Tapi aku ingin kamu mendapatkan kunang-kunang cahaya bintang untukku." Mendengar itu roh tanah menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa melakukannya." "Mengapa?" "Karena aku tidak punya Gu kunang-kunang cahaya bintang." "Tapi kan kau masih bisa membelinya di surga kuning harta karun." Roh tanah melihat Fang Yuan dengan tatapan aneh. "Mengapa aku harus membelinya? Karena jika kamu tidak membelinya, maka kamu tidak akan bisa menukarkannya dengan resepku." Roh tanah pun menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, "Resepmu hanya bisa ditukarkan dengan apa yang kumiliki di tanah ini, dan tidak lebih dari itu." Jelas bahwa roh tanah mengatakannya tanpa niat untuk bernegosiasi. Tapi semua itu memang adalah aturannya sendiri, dan roh tanah tidak bisa melanggarnya. Mendengar semua itu, Fang Yuan mulai berpikir ulang. Dan setelah beberapa saat pandangannya pun menjadi tajam, lalu dia berkata, "Tunggu.
Kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan menukarkan resepku dengan apa yang kamu miliki di tanah ini. Benar. Maka Fang Yuan kemudian berkata, kalau begitu, bagaimana jika aku tukarkan resep gua abadiku dengan harta karun Imperial Lotus milikmu? Harta karun Imperial Lotus itu adalah gua abadi peringkat 6, di mana gua itu diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerate, orang yang telah menurunkan warisan Lotus harta karun, termasuk juga harta karun esensi surgawi yang dimiliki Fang Yuan. Kegunaan dari gua ini lebih daripada gua Lotus harta karun pada umumnya, karena gua ini dapat menghasilkan esensi abadi. Dengan gua ini juga, meski roh tanah tidak lagi bisa menghasilkan esensi abadi karena dia sudah menjadi roh, tapi dia masih bisa bertahan begitu lama dengan menggunakan gua harta karun Imperial Lotus dan menghasilkan pasokan esensi abadi untuk dirinya. Karena roh tanah memiliki gua harta karun Imperial Lotus, maka dia tidak lagi memikirkan masalah pasokan esensi abadi. Karena itu juga dia bisa mempertahankan tanah terberkati Langya dari zaman yang mulia iblis pencuri hingga sekarang. Sejak saat itu juga tanah terberkati Langya tidak pernah mengalami kemunduran. Bahkan jika tanah diberkati diserang oleh gua immortal dari luar, itu bukanlah sebuah ancaman. Sama seperti beberapa hari lalu, di mana Gui Wang bersama 4 orang lainnya datang menyerang tanah ini. Di ingatan Fang Yuan, dia juga ingat bahwa kelima orang ini pada akhirnya akan mati mengenaskan di dalam tanah ini. Karena kelima orang itu ceroboh dan mengira kalau tanah ini menjadi sangat lemah setelah mereka serang dan menghadapi bencana kesengsaraan. Ketika mereka berpikir bahwa tanah ini tidak lagi memiliki esensi abadi, mereka memutuskan untuk masuk. Padahal semua itu diatur oleh roh tanah, dan dia hanya berpura-pura melemah. Sehingga para gua immortal yang masuk itu pun pada akhirnya hanya dijadikan mainan oleh roh tanah. Ini juga menjelaskan mengapa sampai sekarang keberadaan kelima orang itu bahkan tidak disinggung oleh roh tanah. Karena memang ancaman dari mereka itu tidak lebih dari hiburan untuk roh tanah. Kembali ke alur cerita. Setelah Fang Yuan mengatakan tentang resep gua abadi yang ingin ia tukarkan dengan gua harta karun Imperial Lotus, roh tanah pun menolak tanpa ragu. Tidak mungkin. Harta karun Imperial Lotus adalah penghasil esensi abadi. Oleh karena gua ini, aku bisa bertahan dari berbagai bencana kesengsaraan dan para masterku yang ingin mengambil tanah ini. Selain itu, saat aku ingin menyempurnakan gua, aku juga memerlukan esensi abadi. Dengan semua alasan itu, aku tidak bisa menukarkannya. Mendengar itu, Fang Yuan pun tampak menunjukkan kekecewaannya. Ah, sayang sekali, pungkasnya. Roh tanah pun tampak menghela nafas dan dia berkata lagi, jika kau ingin menukarkan resepku peringkat 7, maka aku akan menukarnya dengan gua peringkat 6. Jika kau memiliki resepku peringkat 8, aku bisa menukarnya dengan gua peringkat 6 ataupun gua peringkat 7. Kata-kata ini jujur memberikan sedikit harapan untuk Fang Yuan. Meskipun itu terasa tidak realistis, namun mungkin suatu saat dia bisa menukarnya. Selain itu, kalimat ini juga membuka peluang Fang Yuan untuk mendapatkan gua yang lain. Lagi pula, di tanah ini juga ada gua perbudakan peringkat 7. Jika Fang Yuan mendapatkannya, maka dia bisa mengendalikan binatang buas kuno. Satu binatang buas kuno saja itu sudah mampu menahan beberapa gua immortal peringkat 6. Tentu, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, Fang Yuan juga berpikir bahwa roh tanah pasti juga memiliki gua immortal yang lain yang tidak kalah bergunanya. Karena itu, dia pun berencana untuk menggali informasi. Setelah itu, Fang Yuan mulai menulis resep. Roh tanah kembali melihatnya dan tak lama kemudian dia pun tertawa. Ini resep gua apertur kedua kan? Padahal Fang Yuan belum menyelesaikan resepnya, tapi roh tanah dapat menebaknya dengan tepat.
Oleh karena itu hanya ada satu alasan, dan Fang Yuan pun bertanya, "Apa kau juga sudah memilikinya?" "Tentu saja, aku memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk ada ribuan resep Gu Immortal di tanganku," kata roh tanah dengan penuh rasa bangga. Fang Yuan menghela nafas dan berkata dalam hati, "Aku tidak menyangka bahwa gelar orang ini bukan hanya sebuah tipuan. Kalau begitu, aku akan menulis resep yang lain," kata Fang Yuan yang kemudian kembali menuliskan resep yang lain. Mata roh tanah tampak berbinar ketika melihat apa yang Fang Yuan tulis. Namun, setelah beberapa baris, antusiasnya pun perlahan runtuh. Dan saat Fang Yuan menuliskan bait ketiga, roh tanah berkata, "Resep Dewa Darah memang adalah resep yang sangat luar biasa. Namun apa yang kau miliki hanyalah bagian yang tidak lengkap dan dikategorikan sebagai resep sisa. Meskipun kau banyak memperbaiki langkah penyempurnaannya, namun kemungkinan keberhasilan dalam penyempurnaan itu sangatlah kecil. Karena itu, aku tidak bisa menukarkan Gu Immortal dengan resepmu itu." Mendengar itu, Fang Yuan kembali terpukul dan hanya bisa menghela nafas panjang. Faktanya, memang resep ini adalah resep sisa. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia belum pernah menyempurnakan resep ini. Alasannya sederhana, karena semua itu terlalu berisiko. Kegagalan dalam penyempurnaan mendekati 100%. Jadi, daripada gambling, Fang Yuan akhirnya memilih untuk menyempurnakan Spring Autumn Cicanda, yang mana tingkat keberhasilannya jelas jauh lebih tinggi. Sekarang Fang Yuan mulai kehabisan ide. Meskipun dia masih memiliki resep Spring Autumn Cicanda, tapi dia tidak ingin menukarkannya. Lantaran Spring Autumn Cicanda sendiri adalah alasan dibalik kelahirannya kembali. Itu memiliki segudang rahasia yang masih belum terbongkar. Karena itu, Fang Yuan tidak ingin mengambil resiko. Fang Yuan kembali terdiam untuk beberapa saat. Sekarang dia memiliki ingatan untuk selusin resep gua abadi. Tapi sayang semuanya adalah resep sisa. Dan karena itu juga, semuanya tidak akan mungkin punya nilai di mata roh tanah. Fang Yuan kini menghela nafas panjang. Pandangannya mulai berubah. Fang Yuan kemudian berkata, "Roh tanah, bisakah aku menggunakan resep peringkat 5 untuk ditukar dengan Gu Gerbang Bintang?" Ini Fang Yuan menanyakan Gu peringkat 5. Pada akhirnya, Fang Yuan memilih untuk menyerah untuk saat ini. Bagaimanapun dia tidak akan bisa mendapatkan Gu Immortal dari pertukaran yang ia inginkan. Karena itu, dia memilih untuk kembali ke rencana awalnya. Setelah mendengar pertanyaan dari Fang Yuan, roh tanah pun tanpa ragu menjawab, "Tidak, kamu hanya bisa menukarkan dengan Gu yang kumiliki sekarang." Fang Yuan masih tidak menyerah. "Lantas apakah kamu tidak tertarik untuk menyempurnakannya? Ini adalah Gu baru yang bahkan belum pernah kamu lihat. Apakah kamu tidak tertarik untuk mencoba menyempurnakan Gu ini?" Aku jelas mau. Bahkan jika itu tidak terlalu berguna untukku. Tapi aku bisa menjualnya di surga kuning harta karun. Selain itu, aku bisa memperbaikinya kapanpun aku mau dan tidak harus sekarang," kata roh tanah dengan santai. Fang Yuan kembali terdiam dan berpikir. Roh tanah yang melihat Fang Yuan pun sedikit iba dan dia berkata, "Junior, kamu adalah pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Berdasarkan perjanjianku dengannya, kamu memiliki 3 permohonan untuk memintaku menyempurnakan Gu. Jika itu adalah Gu Fana, aku pasti akan menyempurnakannya hingga berhasil. Tapi jika itu adalah Gu Immortal, entah penyempurnaan itu berhasil atau tidak, aku tetap akan menghitungnya sebagai satu permohonan. Setidaknya, sekarang kamu masih memiliki kesempatan ini. Jika kamu memintaku menyempurnakan Gu Gerbang Bintang, aku pasti akan menyempurnakannya sampai berhasil.
dan itu hanya akan kuhitung sebagai satu permohonan. Memang pada dasarnya transaksi yang Fang Yuan lakukan sebelumnya itu tidak termasuk dari benefit yang Fang Yuan terima sebagai pewaris yang mulia iblis pencuri. Apa yang Fang Yuan lakukan sebelumnya itu tidak lebih dari obrolan yang berujung pada bisnis tukar-menukar antara Fang Yuan dengan roh tanah. Fang Yuan tahu benar akan hal itu, tapi jujur dia sangat menginginkan 3 permohonan itu untuk mendapatkan Gu Immortal. Tapi saat ini semua itu mustahil. Pada akhirnya Fang Yuan harus berpikir jauh ke depan. Bersikap keras kepala itu hanya akan menjadi penghalang untuk dirinya sendiri. Saat ini Fang Yuan memerlukan Gu Gerbang Bintang untuk menjalankan rencananya. Jika dia tidak berhasil menyempurnakannya, maka dia hanya akan tertahan di sini. Saat ini, posisi Fang Yuan seperti sedang bermain catur, dan semua bidaknya yang tersisa tidak bisa dia gerakkan. Oleh karena itu, Fang Yuan harus mengambil langkahnya sendiri. Dia harus bisa memastikan bahwa langkahnya berikutnya bisa menguntungkan dirinya sendiri. Setelah permenungan yang dalam dan panjang, akhirnya Fang Yuan pun membuat keputusan. Aku sudah memutuskan. Dan sebagai pewaris dari Yang Mulia Iblis Pencuri, aku akan menggunakan satu permohonanku. Aku ingin kamu menyempurnakan Gu Gerbang Bintang untukku. Sedangkan untuk 2 permohonan yang lain, aku akan memintanya nanti. Kata Fang Yuan tanpa keraguan sedikit pun. Kamu sungguh ingin aku menyempurnakan Gu Gerbang Bintang? Apakah kamu sungguh tidak ingin aku menyempurnakan Gu Immortal untukmu? Kata roh tanah yang tampak terkejut dengan pilihan Fang Yuan. Bahkan, jika dia menyarankan semua ini, tapi roh tanah sendiri justru yang mempertanyakan pilihan dari Fang Yuan. Memang, roh tanah sendiri cukup serakah. Bagaimanapun, dia sebenarnya ingin menyempurnakan Gu Dewa Darah. Bahkan jika itu adalah resep sisa, tapi kecintaannya pada penyempurnaan membuat dia sulit untuk menahan godaan ini. Bahkan jika dia tahu kalau kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Tapi setidaknya dia ingin mencobanya barang sekali. Mendengar pertanyaan dari roh tanah, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan dia sudah memutuskan. Tidak, aku ingin kamu menyempurnakan Gu Gerbang Bintang untukku. Mendengar itu, roh tanah pun menghela nafas panjang. Harus kuakui bahwa kau memang adalah orang yang bijak. Setinggi apapun Gu Immortal, namun yang terbaik memang adalah Gu yang berguna untuk dirimu sendiri. Dan sepertinya Gu Gerbang Bintang ini sungguh berharga untukmu. Baiklah, karena ini adalah permohonanmu, aku akan menyempurnakannya. Roh tanah kemudian menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba 5 sosok muncul di depan mereka. Orang-orang itu adalah kelima Master Gu Immortal yang sebelumnya menyerang tanah terberkati Langya. Mereka adalah Gui Wang, Hong Yu, dan trio Huahai. Melihat kemunculan dari kelima orang itu, Fang Yuan pun sedikit mencibir. Oh, apakah sang leluhur berambut panjang yang terkenal dengan kemampuan penyempurnaannya kali ini membutuhkan asisten untuk menyempurnakan Gu peringkat 5? Hahaha, jangan mengejekku nak, aku mampu melakukan semuanya sendiri. Tapi beberapa waktu lalu para sampah ini masuk ke dalam tanahku. Jadi kali ini aku ingin sedikit menggunakan mereka, supaya mereka tidak hanya menjadi sampah di tanahku. Kata roh tanah dengan acuh tak acuh. Setelah itu, kelima orang itu segera berkata dengan serempak. Bawahan memberi salam pada Master. Bahkan jika mereka disebut sebagai sampah dan menyimpan kemarahan dalam hati, namun kelima orang itu bahkan tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan apapun. Di sini, mereka tidak ada bedanya dengan manusia fana. Mereka hanya memiliki basis kultivasi seorang Gu Immortal peringkat 6. Tapi mereka
bahkan tidak memiliki gu yang bisa digunakan. Semua gu peringkat 5 dan yang ada di bawahnya dikunci oleh roh tanah. Jadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain mengikuti perintah dari roh tanah. Roh tanah kemudian melirik mereka dan berkata, "Junior itu adalah pewaris yang mulia iblis pencuri. Beri dia hormat dan lakukan apapun yang dia minta. Selain itu, kalian juga akan membantuku mengurus penyempurnaan dari sebuah gu." "Baik, Master," kata mereka berlima serempak. Lalu mereka menoleh ke arah Fang Yuan dan membungkukkan badan. "Salam untuk pewaris yang mulia iblis pencuri. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakanlah pada kami," kata mereka dengan hormat. Bahkan jika mereka adalah gu immortal peringkat 6, mereka tidak sedikit pun enggan untuk membungkukkan kepala pada Fang Yuan yang hanya peringkat 4. Lantaran dari segi status di tanah yang terberkati itu, mereka itu jauh di bawah Fang Yuan. Jadi sudah sangat wajar kalau mereka harus menghormati Fang Yuan. Sayangnya, Fang Yuan tampak acuh tak acuh ketika melihat mereka berlima. Padahal kelimanya adalah Master Gu Immortal peringkat 6 yang jauh lebih tinggi darinya. Tapi Fang Yuan sama sekali tidak bergeming dan cuek. Setelah Fang Yuan mengabaikan mereka, dia pun pergi ke tumpukan awan yang ada di belakang. Dan sementara roh tanah akan memulai proses penyempurnaannya, Fang Yuan memilih untuk bersantai dan berbaring di atas awan. Setelah beberapa waktu, roh tanah pun mulai mengumpat. "Sial, sepertinya gu gerbang bintang ini cukup sulit untuk disempurnakan. Tapi jangan khawatir, gu ini hanya gu peringkat 5. Maka aku akan menyempurnakannya. Saat itu berhasil, maka akan kuanggap sebagai satu permohonan," kata roh tanah yang tampak kesal setelah melihat kegagalan yang pertama. Fang Yuan sendiri melihatnya dan tampak tidak terlalu peduli, bahkan acuh tak acuh dia berkata, "Tidak perlu terburu-buru, aku akan menunggumu sampai selesai." Mendengar itu, roh tanah kembali memusatkan perhatiannya dan mulai terlihat tertarik. Setelah itu, roh tanah memulai pemurnian yang kedua. Fang Yuan tetap santai menunggu. Lagi pula, selama dia ada di tanah diberkati Langya ini, dia bisa sedikit santai dan tidak perlu terburu-buru. Karena di tanah ini, aliran waktu mengalir 36 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Jadi jika dia menghabiskan waktu selama beberapa hari di sini pun, itu tidak lebih dari 1 atau 2 jam di dunia luar. Jadi Fang Yuan bisa bersantai. Lalu untuk kedua kalinya roh tanah mengumpat, "Kau wanita kikuk, apa cuma payudaramu saja yang besar? Pergilah, aku tidak membutuhkanmu. Sediakan saja teh untuknya." Roh tanah sungguh marah karena untuk kedua kalinya dia gagal menyempurnakan gu peringkat 5. "Junior, bersabarlah sedikit. Konsentrasiku agak terganggu. Aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Sementara itu minumlah teh terlebih dahulu," kata roh tanah dengan keringat yang mengalir di keningnya. Tapi Fang Yuan meresponnya dengan acuh tak acuh. "Aku bosan dengan teh. Apakah kamu tidak memiliki anggur di sini? Aku yakin ada beberapa anggur enak di tanah ini." "Hahaha, Junior, penilaianmu memang tidak pernah salah. Tentu aku memilikinya di sini. Ada 2 anggur yang terbaik di seluruh dunia. Aku menyebutnya anggur kuda surgawi dan anggur miskin. Kau pasti suka setelah mencicipinya. Hei kau jalang, cepat pergi dan ambilkan anggur itu untuk Junior," bentak roh tanah pada Huangsa. "Baik, Master," kata Huangsa yang kemudian segera pergi. Beberapa saat kemudian, Huangsa kembali dan menyajikan anggur untuk Fang Yuan. Saat ini, roh tanah kembali tenggelam dalam penyempurnaannya. Dan Fang Yuan sendiri memanfaatkan celah ini untuk menyimpan anggur itu dalam gu penyimpanan miliknya. Lagi pula,
tujuan Fang Yuan memang untuk mendapatkan 3 anggur terbaik di dunia supaya dia bisa meminumnya bersamaan dan mendapatkan kembali Gu Perjalanan Abadi peringkat 5. Karena sebelumnya Gu Perjalanan Abadi peringkat 5 sudah ia sempurnakan menjadi Gu Perjalanan Ilahi peringkat 6. Sedangkan jika Fang Yuan ingin menyempurnakan Gu Aperture kedua, dia harus mendapatkan kembali Gu Perjalanan Abadi peringkat 5. Beberapa waktu kemudian, roh tanah kembali menjadi kesal saat penyempurnaannya kembali gagal. Dia bahkan melampiaskannya pada kelima Gu Immortal yang ada di sana. Huangsa pun sampai merengek dan memohon pada Fang Yuan untuk meminta belas kasihan supaya dia diselamatkan dari amukan roh tanah. Tapi Fang Yuan tampak acuh tak acuh. Bahkan yang mengejutkan, Fang Yuan bangun dan menghantam kepala Huangsa hingga wajahnya membentur lantai. "Diamlah kau jalang, kau terlalu berisik." Pukulan itu sangat keras dan sampai membuat gigi dari Huangsa patah. Bagaimanapun, basis kultivasi dari Huangsa itu dikekang, sedangkan Fang Yuan tidak. Jadi Huangsa hampir tidak ada bedanya dengan manusia fana. Dan itu jelas bukan tandingan dari Fang Yuan. Dan yang mengejutkan semua orang yang ada di sana adalah rupanya Fang Yuan bahkan tidak tergoda dengan tubuh Molek Huangsa. Malah dia memperlakukannya dengan kasar. Kini tatapan Fang Yuan menjadi tajam. Lalu setelahnya dia mencibir. "Jangan kira kecantikan bisa memikatku. Jika sekali lagi kau mencoba menjilatku, akan kurontokkan semua gigimu." Mendengar itu, hati Huangsa pun bergetar. Dia sungguh sangat ketakutan. Roh tanah yang melirik apa yang Fang Yuan lakukan, dia pun tertawa. "Sungguh junior ini memang layak menjadi pewaris dari yang mulia iblis pencuri. Junior, tunggulah sebentar. Aku akan membeli beberapa bahan. Jika kau bosan, lakukan apapun yang kau inginkan pada para sampah ini." Sambung roh tanah yang kemudian mengeluarkan sebuah cermin hitam. Cermin itu adalah Gu penghubung surga. Gu itu adalah jalan untuk melakukan transaksi di surga kuning harta karun. Ketika roh tanah mengaktifkannya, cermin yang berwarna hitam itu kemudian memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Lalu kemudian muncul banyak gambar yang mana semua itu adalah barang dagangan dari para Gu Immortal yang lain. Dan untuk mencari bahan yang diinginkan, roh tanah hanya perlu memikirkannya. Lalu penawaran-penawaran akan muncul di depannya. Sungguh, sepintas itu terlihat seperti all shop. Dia bisa scrolling juga untuk mencari bahan yang dia inginkan. Setelah menemukan beberapa bahan yang ia cari, dia mengeluarkan 2 buah anggur esensi abadi untuk melakukan transaksi. Hanya dalam sekejap, bahan-bahan itu muncul di depan roh tanah sebagai ganti dari anggur esensi abadi yang ia keluarkan. "Kali ini aku memiliki 20 set bahan, aku pasti berhasil menyempurnakannya," kata roh tanah dengan bangga. Lalu setelahnya, roh tanah kembali menyempurnakan Gu Gerbang Bintang sekali lagi. Dan dalam percobaan berikutnya, cahaya bersinar dari dalam kuali. Lalu sepasang batu oval dengan warna biru gelap dan memiliki beberapa titik cahaya putih melayang di udara. Sukses! 2 batu itulah yang disebut sebagai Gu Gerbang Bintang. "Junior, aku sudah menyelesaikan permohonanmu," kata roh tanah dengan bangga. Bagaimana aku yakin kamu sudah berhasil?" "Hah? Apa kau meragukan kemampuanku dalam menyempurnakan Gu?" Saut roh tanah dengan nada sedikit kesal. "Haha, senior, kau sungguh cepat marah. Baiklah, akan aku ambil Gu ini, lalu aku akan pergi sekarang," kata Fang Yuan sambil tertawa. "Hah? Pergi? Lalu bagaimana dengan 2 permohonanmu yang lain?" "Aku akan menyimpannya untuk sekarang. Di kemudian hari aku akan kembali dan mengambilnya. Tunjukkan di mana jalan keluarnya," kata Fang Yuan dengan santai. "Tunggu,
Bukankah kau sudah memiliki beberapa resep sekarang? Tunjukkan saja itu padaku dan biarkan aku menyempurnakannya. Roh tanah mencoba menghentikan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak ada resep yang tersisa. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menukarkannya denganmu. Mendengar itu, roh tanah terdiam sesaat. Dia tahu bahwa Fang Yuan bukanlah orang biasa. Selain itu, dia juga merasa kalau di masa depan mereka akan memiliki sebuah hubungan yang baik. Jadi pada akhirnya, roh tanah pun berkata, "Jika memang itu maumu, maka aku akan menunggumu kembali di masa depan." Roh tanah kemudian melambaikan bajunya, dan penglihatan Fang Yuan seketika menjadi gelap. Di saat Fang Yuan kembali membuka matanya, dia kini sudah ada di hutan batu, tepat di mana dia berada sebelum masuk ke tanah yang terberkati Langya. Sekarang aku masih memiliki 2 permohonan, dan di masa depan aku akan kembali menggunakannya dengan baik. Sekarang, aku harus memanfaatkan Gu Gerbang Bintang ini dengan baik. Fang Yuan kemudian mengeluarkan Gu Cangkir Perspektif Gerak miliknya dan mengisinya dengan sebuah surat. Fang Yuan mulai menuangkan Primeval Essence, lalu beberapa saat kemudian, cangkir perspektif gerak mulai bercahaya dan menghilang. Lalu digantikan dengan pasangan cangkir perspektif gerak yang lain. Setelah beberapa saat, Gu perspektif gerak kembali memancarkan cahayanya, lalu menghilang lagi dari pandangan Fang Yuan. Saat Fang Yuan membuka itu, dia melihat ada surat yang lain dan beberapa Gu kolam kering. Sesungguhnya, tujuan Fang Yuan adalah mengirimkan Gu penghubung surga dan Gu gerbang bintang ke tanah terberkati Tianti. Namun, kedua Gu itu adalah peringkat 5, dan cangkir perspektif gerak saat di dataran utara hanya setara dengan peringkat 4. Jadi, Fang Yuan memerlukan sebuah metode yang dapat menjadi jembatan untuk mengirimkan kedua Gu yang sebelumnya. Karena itu, Fang Yuan meminta roh tanah mengirimkan 20 Gu kolam kering. Fang Yuan segera menyempurnakan Gu kolam kering dan mengaktifkannya. Lalu sebuah kolam muncul dengan cahaya biru bersinar. Untuk sesaat, Gu perspektif gerak yang diletakkan di atas kolam itu kembali mendapatkan peringkat yang sesungguhnya. Dia kembali mendapatkan kekuatan dari Gu peringkat 5. Tidak membuang waktu, Fang Yuan segera memasukkan Gu penghubung surga dan Gu gerbang bintang ke dalam Gu perspektif gerak. Lalu dalam sekejap, Gu perspektif gerak itu menghilang digantikan dengan yang lain. Pertukaran ini sukses, namun sayang meninggalkan sebuah PR besar. Setelah Fang Yuan memaksa Gu perspektif gerak melawan kehendak dataran utara, Gu perspektif gerak pun mendapatkan tekanan yang besar, hingga mengakibatkan Gu perspektif gerak kini mulai retak. Setelah semua luka yang diterima oleh Gu perspektif gerak, dia hanya bisa digunakan 1 kali lagi, dan Gu perspektif gerak itu akan hancur. Inilah momen krusial yang harus diselesaikan dalam 1 kali jalan. Jika roh tanah tidak bisa melakukan tugas yang diberikan Fang Yuan, maka dia harus mengirimkan Gu perspektif gerak yang lain, atau koneksi mereka akan benar-benar terputus. Karena itu, sekarang di sisi lain Gunung Danghun, roh tanah telah menerima surat dari Fang Yuan. Dia membacanya dengan penuh semangat. Dia menerima beberapa pujian dari Fang Yuan, dan kemudian bagian inti dari suratnya, Fang Yuan menjelaskan beberapa hal yang harus dia lakukan. Roh tanah harus mengaktifkan Gu penghubung surga untuk membeli beberapa kunang-kunang bintang di surga kuning harta karun, dan kemudian mengaktifkan Gu gerbang bintang untuk membuka portal ke tempat Fang Yuan. Roh tanah pun dengan segera melakukan tugasnya dengan sangat teliti. Jika aku menyelesaikan tugas ini, maka aku akan kembali bertemu dengan Tuan. Akhirnya, aku sungguh sangat merindukanmu, Tuan, kata roh tanah sambil mengerjakan tugasnya dengan tersenyum.
Ya, begitulah cerita di mana Fang Yuan nanti akan mencoba membuka gerbang untuk menuju ke dataran tengah menggunakan gerbang bintang. Apakah itu akan berhasil? Kita akan saksikan lagi, kita akan dengarkan lagi di part 92 di next episode. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan sampai akhir. Untuk yang sedikit berbagi dengan Mimin, boleh banget dan silahkan via traktir. Terima kasih sebelumnya. See you again di next video dan bye.